I'll burn you. Disappointing. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film diawali dengan menampilkan seorang agen CIA bernama John yang sedang mengawasi musuh dari atas sebuah gedung. Saat itu John tidak sendirian karena dia dibantu oleh agen lain bernama Ben yang semakin dekat untuk melihat musuh. Ben adalah agen senior CIA dan sekarang menjadi kepala stasiun CIA. Jadi dia sangat pandai dalam pekerjaannya. Dia telah melakukan misi beresiko selama bertahun-tahun. Turkish intelligence them down. Opening up the door. Saat ini Ben dan John sedang mengawasi agen rahasia dari Rusia yang mungkin menjadi ancaman bagi pemerintah Amerika Serikat. Dan setelahnya agen Rusia bernama Yevgeny memperhatikan Ben dan datang untuk berbicara. Di sana, Yevgeny memberitahu Ben bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia tidak sedang menjalankan misi dari pemerintah, karena dia hanya sedang ingin berlibur. Ben menjawab bahwa dia akan terus mengawasi Yevgeny dan menyarankan agar dia lebih baik berlibur ke negara lain. You work for me. Okay. My wife. But if I could... Cerita kemudian berlanjut pada suatu malam. Ben pergi ke kafe untuk merayakan ulang tahun pernikahannya bersama istrinya bernama Farah. Dijelaskan Farah juga bekerja di CIA, di mana dia menangani input data di kantor pusat. Ben sangat mencintai Farah dan mereka kini memiliki seorang putra yang bekerja di kota lain. Sesaat setelah mereka sampai di kafe, Farah pamit untuk ke kamar kecil. Namun saat dia berjalan pergi, sebuah ledakan besar tiba-tiba terjadi di kafe tersebut. Enam bulan kemudian, Ben yang masih patah hati atas kehilangan Farah yang meninggoy dalam ledakan kafe bertekad untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Ben pun terus berusaha untuk menyelidiki dalang dari pengeboman tersebut. Keesokan harinya, Ben mengunjungi makam Farah. Di sana dia berdoa untuknya dan berjanji akan menemukan orang-orang yang menyebabkan ledakan tersebut. Hingga pada sore harinya, Ben mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi CIA. Mereka membicarakan kematian Farah. Para pejabat cenderung menutup kasus ini, mengira ledakan tersebut kemungkinan disebabkan oleh kebocoran gas dan bukan bom. Kesal dengan hal ini, Ben keluar dari pertemuan. Di luar dia bertemu dengan direktur CIA yang menyampaikan bela sungkawanya dan kemudian menghibur Ben, memintanya untuk menerima kematian Farah. Freedom and error. I got your back. The fall? Yes, sir. It isn't connected to an engine. Malam itu, Ben melihat laptop yang menyatakan bahwa kasus ledakan kafe sudah ditutup. CIA dan pejabat lainnya memutuskan bahwa kejadian itu hanyalah kecelakaan yang disebabkan oleh kebocoran gas dan bukanlah bom. Saat itu, Ben tidak percaya akan hal ini. Ia yakin ada yang sengaja menghabisi Farah. Jadi, dia memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya sendiri. Keesokan harinya, Ben pergi ke kantor CIA dan berbicara dengan seorang hacker bernama Desmond. Ia meminta Desmond melihat kembali data ledakan kafe tersebut. Anehnya, mereka menemukan ada beberapa orang Rusia di kafe saat ledakan terjadi, yang mungkin bekerja dengan Yevgeny, yang sebelumnya diperkenalkan sebagai agen rahasia Rusia. Saat itu, Desmond menyarankan agar Ben mempertimbangkan Yevgeny sebagai kemungkinan pemimpin dalam pengeboman tersebut. Setelah berbicara dengan Desmond, Ben pulang untuk mengetahui lebih detail tentang Yevgeny. Saat dia melihat-lihat informasi, Ben sempat tersesat dalam kenangan saat-saat indahnya bersama Farah. Dia ingat suatu malam ketika mereka sedang makan malam di mana dengan sangat bahagia bersama. Saat makan malam itu, Farah memberi Ben kalung khusus yang disebut kalung timah dan menyuruhnya untuk tidak melepaskannya karena akan membawa keberuntungan baginya. Ben berjanji padanya bahwa dia akan selalu memakainya, bahkan setelah kematiannya.
Lanjut, adegan kemudian beralih kembali ke masa sekarang, di mana Ben berencana untuk bertemu dengan rekannya yang tak lain adalah John di sebuah kafe. Dan setelah mereka bertemu, Ben mengungkapkan bahwa dia masih kesal dengan kematian Farah dan fakta bahwa CIA yang telah menutup kasus tersebut secara tiba-tiba. Dia memberitahu John bahwa dia yakin Farah telah dihabisi dengan sengaja, bukan hanya meninggoy dalam kecelakaan. Dan kemudian meminta bantuan John yang terlihat bersedia mau membantunya, yang kini menyarankannya untuk segera mencoba beristirahat. Meskipun tak banyak bicara, John diam-diam terus mengusut kasus tersebut. Sebelum mereka berpisah, Ben berterima kasih kepada John atas dukungannya. Well, we are not gonna do it. I think it's important you spend time with your son. Thanks, John. Belakangan, Ben mengunjungi teman Farah bernama Hitchen untuk menanyakan apakah Farah menyimpan sebuah rahasia. Saat itu, Hitchen memberitahunya bahwa Farah adalah orang baik dan tidak pernah melakukan hal mencurigakan. Namun, temannya Farah tersebut mengungkapkan bahwa Farah telah menabung cukup banyak uang yang tidak diketahui oleh Ben. Farah telah memberikan uang kepada Hitchen untuk ditabung untuk masa pensiunnya. Dan sekarang, setelah Farah pergi, Hitchen pun memberikan semua uang simpanannya itu kepada Ben. We believe Jenny was. it's the most useful thing I can give you. Use it to Yevgeny's cold. Sore harinya, Ben pergi ke kasino untuk menemui Yevgeny. Saat itu Yevgeny sedang bermain kartu bersama, dan Ben bertanya kepada Yevgeny apakah dia yang telah bertanggung jawab atas ledakan yang menewaskan Farah. Mendengar hal itu, Yevgeny yang merasa terhina karena tidak bersalah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Ben hingga berujung pada perkelahian. The problems, the blago dark. Pada saat itu Ben kalah jumlah dan segera mendapati dirinya yang terpojok. Sementara itu, Yevgeny bercerita bahwa Farah adalah orang baik yang sama sekali tidak tahu tentang Ben. I'll burn you. You have let hot. He's very Adegan kemudian beralih menampilkan seorang putra dari Ben bernama Nick yang ada di suatu rumah bersama pacarnya. Saat pacarnya tersebut keluar untuk mengambil makanan, beberapa agen CIA nampak muncul di depan pintu rumahnya. Orang-orang itu memberitahu Nick bahwa dia perlu ikut dengan mereka demi keselamatannya sendiri, dengan mengatakan bahwa ayahnya lah yang telah mengirim mereka. Awalnya Nick tidak ingin meninggalkan pacarnya sendirian, namun dia akhirnya setuju untuk pergi bersama agen tersebut setelah mereka bersikeras bahwa hal itu harus dilaksanakan. Kembali ke kasino, Yevgeny menawan Ben. Hingga tak lama kemudian salah satu anak buah Yevgeny mengeluarkan pisau. Namun bukannya untuk melukai Ben, melainkan untuk memotong tali yang mengikat di tangannya. Yevgeny kemudian menyarankan agar mereka berbicara secara serius tentang alasan Ben yang mengira Yevgeny berada di balik ledakan mematikan itu. You have come here to do this. No. You're Jenny. Ben menjawab Yevgeny, menunjukkan bahwa karena Yevgeny adalah agen rahasia Rusia, maka masuk akal jika dia menargetkan Farah karena dia mengelola semua data CIA. Saat itu Yevgeny menegaskan bahwa dia bukan dalang ledakan tersebut. Dia menjelaskan bahwa dia sedang berlibur dan tidak ditugaskan pada misi apapun oleh pemerintah Rusia. Dan untuk membuktikan pendapatnya, Yevgeny pun menunjukkan rekaman CCTV Ben saat kejadian, yang dengan jelas menunjukkan bahwa Yevgeny tidak ada di sana. Namun, Ben melihat dalam video itu seorang pria yang pernah bekerja untuk Yevgeny. Di sana Yevgeny menjelaskan bahwa orang tersebut sudah lama tidak bekerja untuknya dan telah bergabung dengan sekelompok tentara bayaran Amerika. Setelah mendengar semua ini, Ben mulai mempercayai Yevgeny. I swear on my life, he does not work. You remember? Hingga kemudian setelah itu, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok tentara bayaran Amerika yang disebutkan oleh Yevgeny sebelumnya. Yang selama penyerangan, Yevgeny tertembak dan mendesak Ben untuk segera melarikan diri secepat mungkin. Ben berhasil melarikan diri dan memanggil John untuk menjemputnya. Dan setelah itu, John pun akhirnya tiba dan membawa Ben pergi dari tempat kejadian.
Di tengah perjalanan, Ben bertanya kepada John bagaimana dia bisa sampai di sana begitu cepat, yang kemudian dijelaskan oleh John bahwa dia kebetulan berada di kawasan tersebut. Setelah lolos dari serangan sebelumnya, John membawa Ben ke sebuah tempat persembunyian rahasia di kapal. Sebelum naik, Ben meminta John untuk memeriksa keadaan Nick karena dia mengkhawatirkannya. Di sana, John meyakinkan Ben bahwa Nick aman karena dia telah mengirimkan tim untuk menjaganya. Namun ternyata ketiga anggota CIA yang menjemput Nick bukanlah diutus oleh Ben, melainkan oleh John sendiri. The Go team to already briefed. Sementara itu, Nick dibawa ke sebuah gudang oleh ketiga anggota CIA. Di sini Nick mencoba melawan ketiga orang itu saat di pintu masuk. Namun aksinya berhasil digagalkan dan kemudian dipaksa untuk kembali masuk. Kembali ke kapal, John bertanya kepada Ben apakah Farah telah memberinya sesuatu sebelum dia meninggal. Yang kemudian dijawab oleh Ben bahwa dia belum menerima apapun darinya, dan kalaupun dia menerima, itu adalah urusan pribadi dan bukanlah urusan John. No. They never are. Did Farah give you something? Kemudian, John membawa Ben ke sebuah ruangan di kapal untuk membicarakan sesuatu yang penting. Namun begitu mereka memasuki ruangan, Ben tiba-tiba mendapat todongan senjata oleh beberapa orang Amerika, tentara bayaran Amerika, yang menunjukkan bahwa mereka lah yang telah menyerangnya sebelumnya. Dan di sini pun akhirnya terungkap, ternyata tentara bayaran tersebut sebenarnya bekerja di bawah perintah John, mengungkapkan fakta bahwa John ternyata adalah seorang pengkhianat. You're a fucking traitor, John. Give me a son. Para tentara bayaran itu mengikat Ben ke kursi, sementara John mulai menyiksa Ben dengan sengatan listrik, menuntut untuk mengetahui apakah Farah telah memberinya sesuatu sebelum dia meninggoy. Meskipun kesakitan, dia bersikeras bahwa dia tidak menerima apapun, yang hanya menyebabkan penyiksaan lebih lanjut. No love. What did Farah give you? Fuck. Dan ketika John menyadari bahwa Ben tidak akan memberinya informasi apapun, dia pun segera memerintahkan para tentaranya untuk terus menanyai Ben. John kemudian pergi untuk mencoba mendapatkan informasi yang dia cari tersebut dari Nick. Let's see if Nick had the same pain as you. You fucking love, John. Dan hanya beberapa menit setelah John pergi, seorang pemimpin tentara bayaran lainnya bernama Karan mengaku kepada Ben bahwa dialah yang meledakkan KP dan telah membunuh Farah. Dia mengatakan mereka melakukannya karena beberapa orang berkuasa di CIA lah yang rupanya telah menyuruh mereka melakukannya. Mendengar itu, Ben kaget dan tidak mengerti kenapa ada orang yang mau menyakiti Farah. Dan sebelum Karan bisa menjelaskan lebih lanjut, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, mengalahkan para tentara tersebut, dan kemudian menyelamatkan Ben. Penyelamat itu adalah seorang wanita bernama Christina yang melepas topengnya untuk mengungkapkan identitasnya. Ben ingin tahu siapa Christina sebenarnya, tapi dia bilang mereka akan membicarakannya nanti karena mereka harus segera kabur. Mereka dengan cepat berjalan ke ruang depan, berkelahi, dan menembak anak buah John saat mereka ingin pergi. Namun di tengah pertarungan, Karan muncul kembali dan memaksa Ben untuk menghadapinya. Dan setelah melalui pertarungan yang alot, Ben pun akhirnya berhasil mengalahkan Karan dan mendorongnya ke laut. Kemudian, Ben dan Christina segera melarikan diri dengan menggunakan perahu kecil di dekatnya. Sesampainya di dermaga, Christina mengantarkan Ben ke lokasi tersembunyi, yang mana dalam perjalanannya, Christina mengungkapkan bahwa dirinya adalah teman dekat dari istri Ben. Dia bertanya kepada Ben, apakah Farah pernah memberinya kalung bernama Fatima. Ben pun mengiyakan dan menunjukkan kalung itu padanya. Christina kemudian menjelaskan bahwa kalung itu sebenarnya adalah kunci ruangan rahasia yang dimiliki Farah. Di ruangan itu, Farah menyimpan laptop yang berisi informasi yang sangat sensitif. Ternyata Farah memiliki data rahasia tentang korupsi besar-besaran yang dilakukan Direktur CIA. Itulah sebabnya dia menjadi sasaran dan dihabisi. Memahami semua ini, Ben menyadari mengapa Farah bisa dihabisi dan mengapa dia dan Nick ditangkap.
dan itu semua adalah bagian dari rencana direktur CIA untuk mendapatkan kalung itu dan mengakses ruang rahasia. Why did she tell me? Rogue US operate each other. So you chose to break code. Was there for me when I needed. Dan ketika mereka sampai di pintu masuk ruang rahasia Farah, Ben menggunakan kalung itu untuk membuka kuncinya dan masuk ke dalam. Di dalam dia membuka laptop Farah yang berisi semua bukti korupsi direktur CIA, termasuk sejumlah besar uang yang terlibat. This profession, right? Please. Cut out. Used to be on the payroll of it. Oh, Deputy director, this. maybe that's a mistake. Dan setelah mengetahui semuanya, dia pun mengetahui bahwa Farah harus melakukan sebuah panggilan kepada John dan memberitahunya bahwa dia memiliki laptop dengan semua bukti yang memberatkan direktur CIA. John kemudian mengancam akan mencelakakan putranya Ben yang bernama Nick jika informasi itu bocor, hingga kemudian mereka mengatur pertemuan untuk menukar laptop demi keselamatan Nick dan juga John dengan mengirimkan lokasi pertemuannya. I got what you're looking for. I'll text you. That's an old they get one they want. Setelah menutup telepon, Christina memperingatkan Ben untuk tidak menyerahkan laptopnya karena dia yakin John akan tetap mengkhianati mereka. Namun, Ben tidak berencana hanya sekedar menukar laptopnya. Dia sebenarnya telah siap menghadapi John untuk selamanya. So what's your plan? Oh, that once they make the trade, you do nothing. In your fight. Christina setuju untuk membantu Ben dengan rencananya, dan sebelum mereka pergi, Ben menelepon Desmond terlebih dahulu dan mengiriminya semua tautan yang berisi semua bukti korupsi. Dia menyuruh Desmond untuk merilis informasi tersebut ke publik jika dia tidak berhasil kembali. Kemudian, Ben dan Christina segera menuju ke tempat pertemuan. Tepat sebelum mereka tiba, Ben menurunkan Christina di dekatnya karena dia akan melindunginya sebagai penembak jitu dari jarak jauh yang akan siap melindunginya selama konfrontasi dengan John. Singkat cerita, Ben akhirnya bertemu dengan John. Namun, John rupanya juga tidak sendirian. Dia memiliki penembak jitu di atas sebuah gedung dan dua pria lainnya bersamanya. Saat itu Ben meminta John melepaskan Nick terlebih dahulu dan berjanji akan menyerahkan laptopnya setelahnya. Dan setelah Nick dibebaskan, Ben pun langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Segera setelah itu, Ben menyerahkan laptop itu kepada John, mengatakan bahwa mereka sudah selesai bertransaksi setelah ini. Namun saat John hendak pergi, dia malah memerintahkan tentaranya untuk menyerang Ben. Namun untungnya Christina dengan cepat terlebih dahulu menghabisi kedua anak buah John, hingga meninggalkan John sendirian. Everybody's out. I know. Hingga tak lama kemudian, Ben dengan cepat kembali untuk mengambil kembali laptopnya. Saat itu Karan yang ternyata masih hidup muncul kembali untuk membantu John. Ben memutuskan untuk melarikan diri dengan mobilnya yang berujung pada pengejaran dan juga penembakan. Hingga pada puncaknya, mobil John pun akhirnya jatuh saat pengejaran tersebut. Karan meninggal dalam insiden itu setelah melalui sebuah adegan dramatis yang menyayat hatinya Nick. Namun tetapi, John berhasil selamat setelah dia dengan nekat melompat keluar dari mobil sebelum kecelakaan itu terjadi. I got you to what? Let's go, Nick. Ben dan Nick kemudian pergi ke lokasi kecelakaan dan memastikan Karan sudah meninggal. Dan setelah itu Ben mencari John yang telah kabur. Hingga kemudian John muncul dan menantang Ben untuk melawannya tanpa menggunakan senjata apapun. Mendengar hal itu, Ben menerima tantangan tersebut. Tetapi segera hanya mendapati dirinya yang malah terpojok. Namun Ben dengan cerdas dan akhirnya berhasil mengalahkan John dengan berhasil membuatnya pingsan. You are a set up. I told you to watch me. Dan 1 jam kemudian, Ben kembali ke tempat dia meninggalkan Christina untuk menjemputnya. Hingga tak lama kemudian, sebuah mobil datang dan berhenti. Pria itu adalah seorang tentara bayaran yang sebelumnya diperintahkan oleh John untuk menangkap Nick pada hari sebelumnya. Orang tersebut meminta maaf kepada Ben, menjelaskan bahwa dia diperintahkan untuk mengamankan Nick.
dan bukanlah menculiknya. Ben menyadari agen itu hanya mengikuti perintah dan kemudian memaafkannya. Kemudian Ben meminta agen tersebut untuk membawa John ke kantor polisi. Was one of the good ones, Benjamin. Kantor CIA pun kini telah siap untuk menghadapi tuntutan atas tindakannya. Malam itu, Ben menelepon seseorang dan meminta mereka membeberkan semua bukti korupsi yang dilakukan oleh Direktur CIA pada pertemuan dengan pejabat internasional pada keesokan paginya. Ben sendiri tidak bisa melakukannya karena dia masih resmi menjadi kepala stasiun CIA. You once asked me to work for you. Keesokan harinya, direktur itu pun mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi pemerintah lainnya. Pada saat dia sedang pidato, tiba-tiba ponsel setiap pejabat di layar monitor ruang rapat mendapat notifikasi yang menunjukkan bukti korupsi sang direktur. Pada saat yang sama, Yevgeny yang selamat dari serangan tentara bayaran Amerika sebelumnya tiba-tiba muncul di tempat itu. Ternyata, Yevgeny adalah orang yang dihubungi oleh Ben pada malam sebelumnya. Yevgeny memaparkan semua bukti korupsi direktur dalam pertemuan tersebut. Dia bahkan memutar rekaman suara direktur yang memerintahkan John untuk menghilangkan Ben dan juga Nick. Tanpa bisa menyangkal tuduhan tersebut, direktur itu pun akhirnya ditangkap oleh Interpol. Clear message. This way. Keesokan harinya, Ben sangat gembira saat melihat berita penangkapan direktur CIA dan juga orang lain yang terlibat dalam korupsi tersebut. Kini setelah semua pelaku kematian parah tertangkap, film pun akhirnya selesai dengan menampilkan Ben yang akhirnya bisa hidup damai kembali. Hey, Dad. Hey, 10 minutes.